Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ayas, asal Banjarmasin, Fakultas Syariah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dalam video kali ini saya akan membacakan tentang sosialisasi 5M dan pentingnya vaksinasi. Apa itu COVID-19? COVID-19 ialah penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 SARS-CoV. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. COVID-19 Coronavirus Disease 2019 adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu SARS-CoV-2, yang juga sering disebut virus corona. Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Setelah itu COVID-19 menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan negara, termasuk Indonesia. Apa akibat dari terdampak virus corona? Akibat terdampak virus corona bisa menyebabkan sesak napas atau infeksi paru-paru, sehingga dapat menyebabkan kematian pada seseorang. Hal ini yang ditakuti setiap orang di dunia, karena virus ini dapat menyebabkan kematian yang mendadak. Indonesia sudah lebih dari 1,5 juta jiwa terdampak virus COVID-19 atau COVID-19 ini. Tetapi berita baiknya, sekitar 1,3 juta jiwa yang terdampak berhasil selamat dari virus ini. Penyebaran yang cepat membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dan mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM untuk menekan penyebaran virus ini. Penyebab virus menyebar. Apa penyebab virus menyebar? COVID-19 awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Setelah itu diketahui bahwa infeksi ini juga bisa menular dari manusia ke manusia. Penularannya bisa terjadi karena batuk atau bersin, yaitu virus akan tersebar melalui pernapasan. Yang kedua, virus bisa tersebar karena memegang sesuatu barang yang di sana terdapat virus corona. Kemudian orang yang menyentuh barang yang terdapat virus memegang matanya, hidung, atau mulutnya. Kemudian virus masuk melalui jalur-jalur itu. Ketiga, virus bisa tersebar karena udara angin yang membuat virus itu dan hinggap di baju atau barang-barang kita. Sekarang kita sudah mengetahui apa itu virus COVID-19 atau corona dan akibat yang ditimbulkannya serta penyebab penularannya. Kadang dalam pertanyaan orang-orang, bagaimana bisa orang yang terdampak bisa sembuh dari virus ini, dan bagaimana orang yang terdampak virus ini tidak menularkan ke orang lain? Memang tidak mudah untuk mencegah atau menghapuskan virus ini dari dunia, tapi kita dapat mencegahnya agar tidak terkena virus corona, karena virus ini lebih dari 1 tahun namanya. Di berbagai negara, bahkan di Indonesia, pemerintah menerapkan beberapa protokol kesehatan atau sering disebut dengan prokes. Untuk apa prokes itu? Prokes ada untuk mengalahkan penyebaran dan penularan virus COVID-19. Di negara kita, protokol kesehatan dikenal dengan sebutan 5M. 5M terdiri dari 1. Mencuci tangan. Kedua, memakai masker.
ketiga, menjaga jarak. Dan yang keempat, menjauhi kerumunan, serta yang kelima, mengurangi mobilitas. Dan kita akan membahas 5M satu-satu. Dari yang pertama, 1. Mencuci tangan. Kenapa kita harus sering mencuci tangan? Sebagaimana disebutkan di awal, virus COVID-19 dapat tersebar melalui barang-barang yang kita sentuh. Oleh karena itu, dengan mencuci tangan kita dapat mencegah terjadinya virus itu menyebar. Terutama mencuci tanganlah sebelum makan dan minum, serta menggunakan kamar mandi setelah bersih dan setelah menyentuh barang-barang di luar rumah atau yang bukan milik kita. Karena kemungkinan besar virus COVID-19 terdapat di luar ruangan dari rumah kita. Yang kedua adalah memakai masker. Memakai masker dapat mencegah penyebaran virus. Yakin? Ya, memakai masker dapat mencegah penyebaran virus melalui udara, yang mana virus itu akan masuk melalui hidung dan mulut. Karena virus COVID-19 dapat menyebar melalui udara dan kita berusaha mencegahnya dengan memakai masker ketika keluar rumah. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Menjaga jarak sangatlah penting di masa pandemi COVID-19. Pasalnya, COVID-19 dapat menyebar melalui udara dan menyebar melalui orang yang sudah terdampak COVID-19. Bisa saja kita positif dengan orang yang memiliki virus tapi tidak bergejala karena dia imun terhadap daya tahan tubuhnya. Dan kita sebagai manusia terkadang tidak memiliki daya tahan tubuh yang kuat, sehingga kita terpapar virus itu melalui orang lain dan tidak memiliki gejala atau sering disebut OTG, orang tanpa gejala. Maka oleh karena itu, menjaga jaraklah dengan orang lain minimal agar selalu berhati-hati terhadap COVID-19. Yang keempat adalah mengurangi kerumunan. Menghindari kerumunan agar selalu terhindar dari penyebaran virus COVID-19 secara tidak sengaja. Apalagi ketika dalam keadaan sakit, sangatlah rawan bisa terjangkit virus ini. Maka hindarilah kerumunan, jangan pergi ke tempat ramai. Yang kelima adalah mengurangi mobilitas. Virus COVID-19 juga bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar, maka semakin tinggi pula terpapar virus COVID-19. Oleh karena itu, jika tidak memiliki keperluan yang mendesak di luar rumah, janganlah kalian berpergian jauh. Jangan sering menghabiskan waktu di luar rumah, dan tetaplah beraktivitas di dalam rumah agar memiliki kekebalan tubuh yang kuat dan terhindar dari COVID-19. Selain mematuhi protokol kesehatan, kita juga perlu melakukan vaksinasi. Apa tujuan dan manfaat vaksinasi? Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu vaksin. Vaksin adalah merupakan produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau zat yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga aman dan dapat diberikan, dan jika diberikan kepada seseorang yang akan membuat kekebalan tubuh secara aktif terhadap suatu penyakit. Tujuan vaksinasi adalah untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu, sehingga jika suatu saat terpapar penyakit tersebut, maka hanya akan mengalami gejala yang ringan. Bagaimana cara kerjanya vaksin? Saat vaksin disuntikan kepada tubuh kita, maka tubuh kita akan mengenali terdapat komponen atau virus. Lalu kemudian tubuh akan merespon dengan membentuk antibodi sebagai pasukan kekebalan, sehingga di masa mendatang saat seseorang terpapar oleh virus, maka ia sudah memiliki kekebalan. Vaksin apakah yang dapat kita gunakan? Vaksin yang dapat kita gunakan adalah vaksin yang mendapat izin dari BPOM atau BPOM, maka dapat dipastikan keamanannya. Akan tetapi dalam situasi pandemi ini, kita gunakan vaksin yang terlebih dahulu ada. Kemudian apakah setelah divaksinasi, apakah protokol 5M sudah tidak diperlukan?
Seseorang dinyatakan lengkap tervaksinasi apabila telah menerima 2 kali suntikan dengan jeda 14 hari setelah itu. Masih dibutuhkan waktu agar kekebalannya timbul. Oleh karena itu, seseorang yang telah divaksinasi tetap harus menerapkan 5M agar perlindungannya optimal. Apakah vaksinasi memiliki efek samping? Efek samping vaksin umumnya bersifat reaksi lokal atau hilang dalam waktu singkat, seperti kemerahan atau nyeri di bekas suntikan, lalu mungkin agak sedikit pusing atau demam. Itu semua adalah hal wajar dan tanda bahwa vaksinnya bekerja, dan ini akan hilang dalam beberapa hari. Namun, harus diingat bahwa manfaat vaksin jauh lebih besar dari efek sampingnya. Mengapa vaksinasi hanya dilakukan kepada usia 18-59 tahun? Setiap negara memiliki target prioritas vaksinasi masing-masing di Indonesia. Prioritas vaksinasi masing-masing. Di Indonesia prioritasnya adalah 18-59 tahun sesuai dengan uji klinis Indonesia, sedangkan untuk anak-anak memang sampai saat ini vaksinnya belum tersedia. Bagaimana cara mencapai herd immunity atau kekebalan tubuh setelah divaksinasi? Pada kelompok masyarakat yang cakupan vaksinasinya tinggi, seorang yang divaksinasi selain terlindungi, ia juga menjadi benteng berlindung dari orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, vaksinasi bukan urusan pribadi, tetapi tanggung jawab bersama. Jadi pentingnya vaksinasi bagi kita semua untuk menjaga kekebalan tubuh dan selalu berdoa agar terhindar dari virus-virus lain. Semoga hidup ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dirahmati olehnya. Dan jangan pernah kecewa dengan hidup, dan jangan pernah menyerah, selalu optimis, dan kita pasti bisa. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai di sini dulu apa yang dapat saya sampaikan. Ada benarnya tanda ilahi Rabbi dan ada salahnya tanda dari saya pribadi, karena sempitnya waktu dan kondisi dan sempitnya ilmu yang saya miliki. Saya sudahi video saya sampai di sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.